Assalamualaikum semuanya. Pembunuhan sadis 7 bayi hasil hubungan sedarah atau inses antara ayah dan putri kandungnya baru-baru ini menggegerkan warga Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tak ada yang menyangka sang pelaku yang juga ayah si bayi sekaligus bapak ibu bayi-bayi naas itu begitu tega membunuh 7 anaknya sendiri saat baru dilahirkan. Ia adalah Rudi, usia 57 tahun. Ia memiliki 3 orang istri. Istri pertama dinikahi secara resmi, sementara istri kedua dan ketiga dinikahi secara sirih. Korban pencabulan itu merupakan anak pertama dari istri sahnya. Rudi sehari-hari dikenal masyarakat desa sebagai dukun pengobatan tradisional. Dia juga memiliki hobi memancing ikan di sungai. Rudi dan keluarganya tinggal di sebuah gubuk sederhana. Sekilas tidak ada yang aneh dengan keluarga Rudi. Tapi siapa sangka, di balik gubuk gedek itu, kejadian di luar nalar kita kerap kali terjadi. Pada tahun 2011, Rudi memutuskan untuk merantau ke Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di sana ia bekerja sebagai buruh bangunan. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang guru spiritual atau seorang dukun. Rudi mengatakan bahwa ia sudah bosan menjadi miskin. Dalam perbincangan itu, dukun itu mengatakan bahwa untuk menjadi kaya raya itu ada syaratnya, yaitu Rudi harus menghamili anak perempuannya sendiri sebanyak 7 kali dan membunuh ke-7 bayinya begitu ia lahir. Kala itu Rudi menganggap bahwa pertemuannya dengan sang dukun adalah sebagai pertanda alam bahwa inilah saatnya untuk mengubah nasib. Dia pun berpikir di rumahnya di Banyumas, ia punya anak perempuan dari istri yang pertama. Dialah putri dari Rudi yang tidak dapat saya sebutkan namanya. Usianya saat itu masih 11 tahun, masih terlalu muda untuk hamil. Maka setelah 2 tahun kemudian, perkataan dari sang dukun itu baru mantap ia jalankan. Lalu dilakukanlah persetubuhan sedarah tersebut kepada anaknya di sebuah gubuk yang terletak di kebun di Kelurahan Tanjung, Purwokerto, Banyumas. Sang anak terpaksa melayani ayahnya karena diancam menggunakan senjata tajam berupa golok. Sehingga mau tidak mau, ia melakukan hubungan inses itu dengan ayah kandungnya. Awalnya anak dari Rudi trauma, tapi lama-kelamaan tidak ada pilihan untuk terus melakukannya sampai berkali-kali. Saat pertama kali melakukan persetubuhan dengan ayahnya, ia masih di bawah umur. Lalu anak dari Rudi hamil dan lahirlah anak pertama. Anak pertama harusnya dibunuh sesuai rencana. Namun entah kenapa hatinya goyah dan anak ini pada akhirnya selamat setelah diserahkan kepada seseorang untuk diadopsi. Tahun berikutnya, Rudi kembali menghamili anaknya. Kali ini ia tak ragu untuk membunuh si bayi. Rudi membekap bayi itu hingga tewas, lalu menguburnya tak jauh dari gubuk tempat mereka tinggal. Namun menurut versi dari anaknya, Rudi membunuh dengan cara mengubur hidup-hidup bayi tak berdosa itu. Di dalam peristiwa ini, istri ketiga Rudi diketahui turut membantu proses persalinan dari anaknya. Akan tetapi, istri ketiga Rudi berada dalam posisi diancam akan dibunuh oleh Rudi jika menolaknya. Aksi pembunuhan bayi ini ia lakukan hingga 7 kali, sebagaimana syarat yang diberikan oleh sang dukun. 8 bayi yang dilahirkan dan 7 bayi dibunuh dan dikuburkan di kebun sekitar gubuknya. Aksi terakhirnya dilakukan pada tahun 2021. Melihat kurun waktu dari 2013 hingga 2021 sampai ada 8 bayi yang lahir dari inses tersebut, maka dalam setiap tahunnya anak dari Rudi melahirkan 1 orang bayi dari hubungannya dengan bapak kandungnya. Sudah 7 bayi ia bunuh, maka Rudi tinggal menanti datangnya kekayaan yang dijanjikan. Namun 2 tahun berselang, gelimang harta itu tak kunjung datang. Justru yang datang adalah kebenaran dari kejahatan yang ia sembunyikan. Kasus pembunuhan bayi hasil hubungan inses ini pertama kali terungkap saat 2 pekerja bernama Slamet dan Purwanto menemukan benda yang diduga kerangka bayi manusia pada Kamis 15 Juni 2023. Saat itu mereka tengah meratakan tanah bekas kolam. Atas temuan benda yang diduga kerangka bayi itu, polisi lantas datang ke lokasi penemuan.
mereka melakukan olah tempat kejadian perkara. Mereka kemudian membawa temuan-temuan ke RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto untuk memastikan kebenarannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik, ternyata memang benar bahwa temuan benda tersebut adalah kerangka bayi. Sepekan kemudian, polisi menemukan lagi 3 kerangka bayi di sekitar lokasi penemuan pertama. Dengan berbagai bukti, polisi kemudian menangkap seorang perempuan yang tak lain adalah anak dari Rudy yang diduga berkaitan erat dengan kasus tersebut. Setelah interogasi mendalam dari anak Rudy ini, maka polisi langsung menangkap Rudy yang saat itu sedang memancing di sungai dan juga menangkap istri ketiga dari Rudy tersebut. Namun karena 2 orang lainnya saat itu dalam posisi ancaman akan dibunuh oleh Rudy, maka anak dan istri ketiga dari Rudy hanya berstatus sebagai saksi korban. Penyidik telah memiliki barang bukti dan alat bukti yang cukup untuk menetapkan Rudy sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Tersangka Rudy dikenakan pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Setelah membunuh 7 orang bayi, bukannya kekayaan yang Rudy dapat, melainkan kesengsaraan hidup. Dengan kedua tangan di borgol, Rudy mengatakan, "Belum kaya juga," sambil tertunduk lesu saat dihadirkan pada konferensi pers Selasa 27 Juni 2023. Kasus ini menunjukkan perlunya kesadaran akan pentingnya menghormati batasan-batasan dalam hubungan keluarga dan mematuhi nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh hukum dan masyarakat. Terima kasih sudah menonton.